Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi' ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an natakallama amamakum jami'an bil ghaib. Baik. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan antiku Indonesia. Baik, di sini kami dari kelompok 9. Saya sebagai pembuka dari presentasi ini ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, kelompok 9, yakni Muhammad Mirza, Wardatul Maulidiyah, Nur Haresa Sohoh, dan Zahrotu Farhana Sofia. Nah, kami dari kelompok 9 ini ingin menjelaskan atau mempresentasikan makalah dari tema yang telah diberikan oleh Bu dosen, yakni konsep epistemologi, filsafat ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hakikat logika. Menurut Kapren CMT Adi Subrata dalam Mundiri mengatakan bahwa logika adalah berasal dari bahasa Latin logos. Ya, jadi logika ini diambil dari bahasa Latin, yakni logos, yang berarti perkataan atau sabda. Kemudian, menurutnya juga istilah lain sering juga disebut mantik. Nah, selain dari bahasa Latin, di sini juga beliau mengatakan bahwasanya logika ini berasal atau sering juga disebut mantik. Nah, yang mana mantik ini berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata natoko, yang berarti berkata atau berucap. Ya, mantik asal madahnya natoko, yang berkata atau berucap. Nah, itu menurut Kapren CMT. Kemudian George F. Knaller dalam buku Logic of Language Education dalam Susanto mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Nah, atau bahasa Inggrisnya correct reason. Ya. Jadi menurut George F. Knaller itu logika adalah penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Ya. Nah, kemudian ini di dalam presentasi kami mengutip dua pendapat ya. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, yang dua orang tadi, tentang logika, dapat difahami bahwa pemahaman tentang logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotu Farhana Sofia, NIM 1263012021006. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat tentang pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan memperbincangkan pengetahuan. Epistemologi ini mempelajari hal-hal yang mendasar mengenai pengetahuan. Nah, mengenai hal-hal yang mendasar itu, teman-teman bisa lihat di slide berikutnya, ada permasalahan dasar pengetahuan yang sering diperbincangkan. Nah, ini yang akan kita diskusikan di kolom komentar nanti di kolom komentar Google Classroom. Nah, contohnya apa saja permasalahan mendasar mengenai pengetahuan? Nah, itu adalah berupa pertanyaan seperti apakah pengetahuan itu, adakah pengetahuan yang benar, apakah kebenaran itu, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, epistemologi ini mendalami pada the origin, structure, method, and validity of knowledge. Nah, ringkasnya, epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor. Nah, logika mayor ini membahas segala sesuatu dari isi pikiran manusia. Nah, isi pikiran manusia itu apa? Yakni pengetahuan. Karena manusia itu kan sifatnya suka mencari tahu ya. Jadi maka isi pikiran kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan, entah rasa ingin tahu dan mencari tahu sesuatu. Nah, epistemologi ini merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Simpelnya, epistemologi ini mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Nah, sebelum kita mengetahui cara-cara mendapatkan pengetahuan, lebih dulu kita cari tahu ya tentang sumber pengetahuan itu dari mana, asal-muasal pengetahuan itu dari mana. Nah, kemudian ada metode ilmiahnya yang berfungsi sebagai pemberi kepastian kebenaran suatu pengetahuan. Nah, ketika ada pertanyaan manakah yang lebih dulu antara epistemologi dengan ilmu pengetahuan, yang jelas epistemologi lebih dulu ya, karena ini mempelajari paling mendasar dari suatu bahasan ya. Jadi sebelum ke ranah ilmu pengetahuan kita harus mempelajari epistemologi dulu. Nah, epistemologi ini contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti halnya kita contohnya ini seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan beranggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Nah, yang dibahas dan juga diteliti manusia ini apa dari sebuah kursi, sumbernya kursi itu apa, prosesnya kursi bagaimana, syaratnya kursi itu seperti apa, batas fasilitas kursi seperti apa, dan hakikat pengetahuan tentang kursi itu seperti apa. Nah, ketika semua itu nanti dicari, sampailah pada kesimpulan tentang pengetahuan yang membahas tentang kursi. Nah, inilah yang menjadi salah satu praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Kemudian ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini tujuannya adalah untuk pembuktian kebenaran. Nah, ada beberapa metode yang sangat umum dan sering digunakan oleh para filosof di seluruh dunia. Yang pertama ada metode aksiomatis atau deduktif. Nah, metode ini merupakan kebalikan dari metode induktif ya. Jadi kalau deduktif ini umum ke khusus. Nah, contoh yang paling sering deduktif ini menggunakan silogisme. Nah, kemudian deduktif ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah tiap pengertian yang digunakan dalam perdalilan hendaknya ditegakkan dengan batasan atau definisi. Sebuah batasan dimaksudkan menerangkan sebuah pengertian secara eksplisit. Dengan perkataan lain, sebuah definisi hendaknya memaparkan segenap ciri hakiki atau isi pengertian. Untuk menghindarkan batasan yang terlampau panjang, kerap kali sejumlah ciri hakiki dicakup oleh sebuah pengertian yang lebih tinggi, disertai ciri khas pengertian tersebut.
Kemudian ada unsur kedua ialah aksioma. Perdalilan berpangkat pada aksioma, yaitu pendapat yang kebenarannya bersifat eviden serta tidak dapat dibuktikan. Unsur ketiga adalah postulat yang merupakan pangkal perdalilan. Adapun postulat itu sendiri merupakan pendapat yang kebenarannya tidak bersifat eviden serta tidak dapat dibuktikan. Nah, deduktif ini kalau silogisme itu ada diawali dengan proposisi atau premis. Jadi kalau proposisi itu bahasa umum, premis itu di bahasa logikanya. Nah, premis ini sebuah landasan atau alasan. Seperti contoh, premis pertama, manusia pasti mati. Premis kedua, Socrates pasti manusia. Nah, kemudian setelah dua premis ada sebuah konklusif. Jadi kesimpulannya. Nah, kemudian Socrates pasti mati. Nah, konklusif ini diambil dari proposisi sebelumnya, bukan dari hal-hal partikular yang menyasar pada wilayah realitas. Melihat dari proposisi sebelumnya, deduktif bersifat validitas. Maksudnya, jika proposisi sebelumnya sudah keliru, pasti penyimpulan deduksi menjadi tidak valid alias keliru. Nah, metode ini banyak dipakai di matematika dan juga logika. Nah, kemudian selanjutnya ada metode induktif. Nah, metode induktif ini merupakan kebalikan dari metode deduktif. Nah, kalau deinduktif ini dari khusus ke umum. Nah, sifatnya ini probabilitas atau kemungkinannya. Jadi yang induktif ini semakin banyak jumlah data yang digunakan, semakin banyak data atau semakin banyak data yang digunakan atau yang mendekati populasi, maka memiliki kemungkinan benar yang lebih tinggi. Nah, inilah kekhasan dari induktif tersebut. Nah, penelitian induktif ini cenderung digunakan di kampus-kampus. Nah, kemudian induktif ini ada dua. Yang pertama, metode reduktif yang induktif. Nah, metode ini merupakan kesimpulan umum berdasarkan data-data khusus yang terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1 ada perumusan hipotesis. Nah, ini hipotesis itu jawaban sementara terhadap masalah yang diselidiki. Nah, kebenaran hipotesis itu kan harus diuji dulu dalam penelitian. Nah, ketika ini dirumuskan, jadi hipotesis itu hendaknya pendapat yang dipandang benar tanpa pembuktian. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, setelah hipotesis tadi, kita dapat data ini dikumpulkan. Nah, kemudian data ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Kemudian ada klasifikasi data. Data harus diklasifikasikan untuk memungkinkan ditariknya kesimpulan. Nah, ciri khasnya dari metode reduktif ini adalah generalisasi. Nah, ini adalah kesimpulan suatu pendapat yang bersifat umum. Kerap kali disebut dengan hukum atau kaidah. Nah, kemudian kalau yang induktif ini prosedurnya sama, tetapi dia cenderung ke individual. Nah, metode individual ini bisa disebut juga dengan metode ideografis. Nah, metode ideografis itu maksudnya objeknya itu bersifat individual, ya, unik dan hanya terjadi satu kali, dan mencoba mengerti atau memahami objeknya menurut keunikannya itu. Kemudian ada metode fenomenologis. Nah, fenomenologis ini kalau kita lihat dari pengertian fenomena terlebih dahulu. Jadi secara etimologi ini asal kata jadi fenomen, dan fenomen artinya menampakkan atau memperlihatkan. Nah, secara terminologis ini apa yang diamati, apa yang tampak pada kesadaran kita, dan objek pengalaman indrawi. Nah, itu semua bisa dinamakan dengan fenomenologi. Nah, sedangkan pengertiannya secara umum adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Nah, lantas apakah metodologi fenomenologis itu? Jadi metode ini merupakan suatu persiapan terhadap metode lain dalam
penyelidikan ilmu empiris. Nah, metode ini telah dirumuskan secara rinci oleh Edmund Husserl. Pada garis besarnya, metode ini menuntut langkah-langkah sebagai berikut. 1. Reduksi fenomenologis. Nah, apakah reduksi fenomenologis ini adalah fenomena yang murni? Nah, ini fenomena gejala yang kita hadapi bukanlah fenomena itu sendiri atau fenomena yang murni, melainkan disisipi data-data yang bersifat aksidental. Nah, reduksi fenomenologis dimaksudkan mencapai fenomena murni dengan jalan mengurung atau mengurung data aksidental itu. Adapun data tersebut terutama terletak pada 3 bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada subjektivitas, kedua teori, ketiga tradisi. Nah, kemudian ada reduksi editis. Nah, reduksi editis yang bertujuan mencapai hakikat fenomena murni yang dilakukan pada 2 taraf sebagai berikut. Yang pertama, taraf pertama tidak akan dipersoalkan apakah fenomena itu benar ada atau tidak dengan maksud meniadakan masalah idealisme dan realisme, tetapi hanya mempersoalkan apakah fenomena itu dan bagaimanakah fenomena. Taraf kedua dilakukan reduksi terhadap ciri-ciri yang tidak hakiki pada fenomena murni sehingga tercapailah hakikat fenomena murni. Kesatuan ilmu pengetahuan. Kesatuan ilmu pengetahuan adalah sebuah tesis dalam filsafat ilmu yang mengatakan bahwa semua ilmu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hal ini juga berarti bahwa semua ilmu yang ada adalah sebuah pengembangan dan berasal dari hal yang sama, sehingga tidak mengherankan jika para ilmuwan barat di masa silam menyebutkan bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada merupakan sebuah filsafat. Memahami tentang kesatuan ilmu pengetahuan juga meliputi tentang sebuah hal bahwa setiap ilmu yang ada tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Pasti ada keterkaitan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Dalam artian lain bahwa setiap ilmu bersifat multidimensional, di mana dalam penulisan kajian sebuah cabang ilmu membutuhkan keterlibatan dan bantuan dari ilmu lainnya. Perbedaan dan keberagaman ilmu pengetahuan itu bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya, lalu dibiaskan dan membentuk berbagai warna menjadi pelangi. Berbagai warna yang kita lihat bukanlah warna asli, melainkan warna dari biasan. Allah memberikan ilmu pengetahuan, ada kalanya melalui wahyu, ada kalanya juga melalui alam. Keduanya merupakan ayat Allah. Antara ilmu wahyu dan ilmu alam pada hakikatnya menuju zat yang satu, yaitu Allah. Alam harus bisa dibaca melalui wahyu, begitupun sebaliknya, karena kedudukannya sama-sama sebagai ayat Allah, sehingga harus saling menguatkan. Seperti halnya ilmu fisika dan ilmu politik, meskipun keduanya merupakan ilmu yang berbeda, akan tetapi kesatuan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa prinsipnya mereka harus menjadi bagian upaya intelektual terpadu. Dapat diketahui bahwa konsep tentang kesatuan ilmu pengetahuan sangatlah penting. Dengan mengetahui dan mempelajarinya, kita dapat tahu bahwa berbagai ilmu pengetahuan adalah hal yang berangkat dari satu kesatuan yang berasal dan bersumber dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya, baik secara langsung maupun sebaliknya. Oleh karena itu, semua ilmu sudah semestinya saling berdialog dan bermuara pada satu tujuan dan berjalan secara beriringan. Pentingnya kesatuan ilmu pengetahuan dapat membuat kita sadar bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada merupakan hal yang sangat penting. Tidak lagi mengelompokkan bagian-bagian dari ilmu pengetahuan. Selayaknya kita dapat mengetahui dan menguasai berbagai dari cabang ilmu pengetahuan. Meskipun fokus kita hanyalah salah satu saja, kesatuan ilmu pengetahuan inilah yang seharusnya membuat kita menjadi paham bahwa sepatutnya ilmu pengetahuan dan agama itu berjalan beriringan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Konsep inilah yang seharusnya menjadi dasar banyak orang sebagai bekal dalam kehidupan yang ia hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurhalisa Soho, NIM 1263012051118. Baik, saya akan menjelaskan sikap ilmiah. Pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sesuatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar,
tanpa mengenal putus asa dengan ketekuan dan keterbukaan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik. Macam-macam sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan ilmiah. Dengan perkataan lain, kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan sesuatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah ilmiah adalah: 1. Jujur. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, kerana sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dalam cerminan akhlak seseorang. 2. Terbuka. Seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan luas, terbuka dan bebas dari praduga. Seorang ilmuwan tidak akan berusaha memperoleh dugaan bagi buah pikirannya atas dasar prasangka. 3. Toleran. Seorang ilmuwan tidak merasa bahawa dirinya paling benar. Ia bersedia mengakui bahawa orang lain mungkin lebih benar. 4. Skeptis. Skeptis adalah sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi. Namun skeptis bukan berarti sinis, tetapi meragukan kebenaran informasi sebelum teruji dan didukung oleh data fakta yang kuat. 5. Optimis. Optimis adalah berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa. Sikap optimis berarti sikap yakin adanya kehidupan yang lebih baik dan keyakinan itu dijadikan sebagai bekal untuk meraih hasil yang lebih baik. Yang keenam, pemberani. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap pemberani dalam menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan dan kemunafikan yang akan menghambatkan kemajuan. 7. Kreatif. Seseorang dalam mengembangkan ilmunya harus mempunyai sikap kreatif yang berfokus pada proses berfikir sehingga memuncul ide-ide unik atau kreatif dan berkemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 8. Kritis. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Dan ke-9, sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Dan yang terakhir, sikap menjangkau ke depan. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, iaitu pandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun sesuatu teori baru. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.